Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vera Alicia Amanda dengan NPM 21110802224. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai perkembangan anak usia 6-12 tahun dengan memperhatikan perkembangan kognitif, sosial emosional, dan moral anak untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester saya di mata kuliah Psikologi Perkembangan dengan dosen pengampu Bapak Belardo Farjantoki, MPD. Yuk, mari kita simak bersama-sama video pembahasannya. Perkembangan anak usia 6-12 tahun. Perkembangan kognitif anak usia 6-12 tahun. Menurut Piaget, anak usia 6-12 tahun berada dalam tahap operasional konkret. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Pada tahap ini ditandai dengan 3 kemampuan baru yang akan dikuasai anak, yaitu kemampuan mengelompokkan, menyusun, dan menghubungkan atau menghitung angka atau suatu bilangan. Kemampuan kognitif pada masa ini merupakan dasar diberikannya ilmu seperti membaca, menulis, dan berhitung. Untuk mengembangkan daya nalarnya, anak dilatih untuk bisa mengungkapkan pendapatnya terhadap apa hal baik yang dialaminya maupun peristiwa lain yang ada terjadi di sekitarnya. Menurut Dodge, Colker, dan Harriman, perkembangan kognitif adalah proses belajar yang mengacu pada pikiran dan cara kerjanya. Ini melibatkan bagaimana anak berpikir, bagaimana mereka melihat dunia mereka, dan bagaimana mereka menggunakan apa yang mereka pelajari. B. Perkembangan sosial dan emosional anak usia 6-12 tahun. Menurut Erikson, anak usia 6-12 tahun akan memasuki tahap industrial versus inferioritas. Kalau sebelumnya anak banyak berada di lingkungan keluarga, pada tahap ini anak akan banyak keluar ke lingkungan sekolah. Anak pada usia ini memiliki karakter sosio-emosional seperti keingintahuan mengenai sesuatu, keinginan berjaya, menguasai kemahiran asas fisikal dan sosial, memerlukan penubuhan positif atau penghargaan terhadap tugas yang disempurnakannya, dan merasa kompleks rendah diri jika dikritik. Seiring dengan lingkungan anak yang lebih luas, terdapat kebutuhan anak yaitu untuk mendapatkan tempat dalam kelompok seumurnya yang ingin dia capai. Selain itu juga, pada usia ini anak akan dituntut untuk dapat merasakan bagaimana rasanya memenuhi tuntutan lingkungannya. Jika anak tidak dapat meraih sukses karena merasa tidak mampu, maka anak akan mengembangkan sikap rendah diri. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi anak. Yang pertama, keadaan anak. Keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Kemudian ada faktor belajar. Pengalaman belajar anak akan menentukan reaksi potensial mana yang mereka gunakan untuk marah. Pengalaman belajar yang menunjang perkembangan emosi seperti belajar dengan coba-coba. Belajar dengan coba-coba ini yang dimaksud dengan anak belajar coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi pemuasan sedikit atau sama sekali tidak memberi kepuasan. Kemudian selanjutnya ada belajar dengan meniru. Dengan cara meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, anak berinteraksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang yang diamati. Kemudian ada belajar dengan mempersamakan diri. Anak meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangan yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi orang yang telah ditiru. Di sini, anak hanya meniru orang-orang yang dikagumi dan mempunyai ikatan emosional yang kuat
dengan dirinya. Kemudian yang selanjutnya ada perkembangan moral anak usia 6-12 tahun. Menurut Purwadarminto dalam buku Sunarto tahun 2008, moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Dengan demikian, moral merupakan kendali dalam bertingkah laku. Pada usia sekolah dasar, anak akan dapat mengikuti peraturan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada usia ini, anak sudah bisa memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar atau salah dan baik atau buruknya. Misalnya, anak menilai bahwa perbuatan nakal, berdusta, dan tidak hormat kepada orang tua merupakan suatu yang salah atau buruk, sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua dan guru merupakan suatu hal yang benar atau baik. Menurut teori Kohlberg telah menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap. Konsep kunci untuk memahami perkembangan moral, khususnya teori Kohlberg, ialah menginternalisasi, yakni perubahan perkembangan dari perilaku yang dikendalikan secara eksternal menjadi perilaku yang dikendalikan secara internal. Kemudian, menurut Piaget, ada dua macam studi yang dilakukan untuk Piaget mengenai perkembangan moral anak dan remaja. Yang pertama, melakukan observasi terhadap sejumlah anak yang bermain kelereng sambil mempelajari bagaimana cara mereka bermain dan memikirkan aturan-aturan permainan. Yang kedua, ada menanyakan kepada anak-anak pertanyaan tentang aturan-aturan, misalnya mencuri, berbohong, dan hukuman serta keadilan. Kemudian, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai dari lingkungannya, terutama orang tua. Dia belajar untuk mengenal nilai-nilai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Dalam mengembangkan moral anak, peran orang tua sangat penting, terutama ketika anak masih kecil. Beberapa sikap orang tua yang perlu diperhatikan sehubungan tentang perkembangan moral anak diantaranya: yang pertama ada konsisten dalam mendidik anak, yang kedua ada penghayatan dan pengamalan agama yang dianut, yang ketiga ada sikap konsisten orang tua terhadap menerapkan norma. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun.